Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Good Bagus, channel for sharing knowledge about English. Nah, sekarang kita memasuki forum TOEFL World Tips and Tricks, yaitu kita akan membahas materi tentang adjective clause. Ini adalah bagian yang pertama, masih ada bagian yang kedua. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai. Sangat panjang sekali. Oke. Adjective clause in active sentences. Di sini kita pertama-tama membahas tentang penggunaan dari who. Ada kalimat pertama di sini, the man is friendly. Laki-laki itu ramah. The man sebagai subjek, is sebagai verb, friendly sebagai adjective. Untuk kalimat yang kedua, he lives alone. He sebagai subjek, lives sebagai verb, alone sebagai adverb. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jika kalimat ini digabung menjadi satu. Dua dijadikan satu, yaitu seperti ini. Nah, kita tahu di sini bahwa he sebagai subjek, maka dari itu kita menggunakan who. The man who lives alone is friendly. Laki-laki yang tinggal sendiri itu ramah. The man who lives alone sebagai subjek, is sebagai verb, friendly sebagai adjective. Ini yang dinamakan dengan adjective clause. Jadi digabung menjadi satu kalimat. Kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu yang bawah ini menjadi the man living alone is friendly. Jadi kata who ini dihilangkan, kemudian lives ini dijadikan ing, living. Untuk yang bawah ini kita menyebutnya sebagai adjective phrase. Jadi ini frase. Yang atas adjective clause, yang bawah adjective phrase. Jadi sama. Tidak ada yang salah ini ya. Untuk contoh yang kedua, kalimat pertama adalah I saw the girl. I sebagai subjek, saw sebagai verb, the girl sebagai objek. The girl was sitting beside me. The girl sebagai subjek, was sitting sebagai verb, beside sebagai preposition, me sebagai objek. Kemudian di sini kita gabung menjadi satu. The girl di sini posisinya adalah sebagai subjek, maka dari itu kita menggunakan who. I saw the girl who was sitting beside me. I sebagai subjek, saw sebagai verb, the girl who was sitting beside me sebagai objek. Ini yang dinamakan adjective clause. Untuk yang bawah ini adalah adjective phrase. I sebagai subjek, saw sebagai verb, the girl sitting beside me sebagai objek. Jadi di sini who dan was dihilangkan, kemudian ini sitting ditaruh di bawah, ditinggal sendiri di sini ya. I saw the girl sitting beside me. Saya melihat gadis yang sedang duduk di samping saya. Jadi ini benar, tidak ada yang salah. Hanya berbeda bentuk, yang atas adjective clause, yang bawah adjective phrase. Kemudian sekarang dicoba untuk dibalik. People attending this party may have a lot of money. Orang-orang yang datang, orang-orang yang hadir, orang-orang yang menghadiri pesta ini mungkin memiliki banyak uang. Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya. Attending ini kan adjective phrase, dijadikan adjective clause. People who attend this party may have a lot of money. Jika dipisah menjadi seperti ini, the people attend this party. Orang-orang ini menghadiri pesta ini.
Untuk kalimat kedua, they may have a lot of money. Nah, di sini they sebagai subjek posisinya, maka dari itu kita menggunakan who di sini ya. The people attend this party, they may have a lot of money. Mereka mungkin memiliki banyak uang. They sebagai subjek, may ini modal auxiliary, kemudian have ini verb, a lot of money ini sebagai objek. Untuk kalimat tanya kita bisa menggunakan seperti ini, who cooked the rice. Kan ini menanyakan subjek ya, who cooked the rice. My sister cooked the rice. My sister sebagai subjek, cooked sebagai verb, the rice sebagai complement, ini objek ini ya, pelengkap tapi sebagai objek. Kemudian di sini who is in the living room. My friend is in the living room. My friend sebagai subjek, is sebagai verb, in the living room sebagai complement, pelengkap saja ini. Kemudian nomor 3, who will go with me. All of us will go with you. All of us sebagai subjek, will ini modal auxiliary, go ini verb, with you sebagai preposition dan objek. Nah, sekarang ini kita membahas tentang penggunaan whom. Tadi kan who, sekarang whom, yaitu sebagai objek. Untuk contoh yang pertama di sini kalimatnya adalah the woman gave me some information. Perempuan itu memberi saya beberapa informasi. Ini ada dua objek ini ya. Ini materi tentang direct dan indirect objek ini. Untuk kalimat kedua, I called her. Di sini the woman adalah her sebagai objek posisinya di sini ya. Maka dari itu kita menggunakan whom, bukan who. Jika digabung menjadi seperti ini, the woman whom I called her gave me some information. Nah, ini aneh ya. Perempuan yang saya panggil dia, lah ini kan aneh. Jadi tidak boleh. Her ini harus dihilangkan karena sudah ada whom, sudah tergantikan oleh whom. Jadi cukup seperti ini. The woman whom I called give me some information. Perempuan yang saya panggil memberi saya beberapa informasi. Jadi tidak perlu ada her lagi di sini. Untuk yang contoh kedua, the man was friendly. The man sebagai subjek, was sebagai verb, friendly sebagai adjective. I met the man. I subject, met verb, the man object. Nah, di sini the man sebagai objek, jadi kita menggunakan whom. Jika digabung menjadi seperti ini. Kita lihat dulu yang pertama, the man whom I met the man. Aneh kan? The man whom I met the man was friendly. Nah, ini tidak boleh. Jika diterjemahkan adalah seperti ini. Laki-laki yang saya temui laki-laki itu. Aneh kan? Jadi ini dihilangkan, tidak boleh. Sudah tergantikan oleh whom. Sehingga kalimat yang benar adalah seperti ini. The man whom I met was friendly. Laki-laki yang saya temui adalah ramah. Di sini ada lagi, untuk kalimat yang pertama adalah the people gave us tea and food. The people sebagai subjek, give adalah verb, us ini objek 1, tea and food objek 2. Kalimat yang kedua, we visited them. We subject, visited, verb, them sebagai objek. Kita gabung menjadi satu kalimat. Kita tahu di sini them sebagai objek, jadi kita menggunakan whom. The people whom we visited them. Nah, ini tidak boleh ya. Sudah ada kata whom, jadi them ini dihilangkan, dicoret. Jika diterjemahkan kan aneh, orang-orang yang kita temui mereka aneh. Jadi cukup seperti ini.
orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita kunjungi, maksud saya, orang-orang yang kita kunjungi memberi saya teh dan makanan. Jadi orang-orang yang kita kunjungi ini sebagai subjeknya, give sebagai verb, us sebagai objek pertama, tea and food sebagai objek kedua. Jadi tidak boleh ada kata them sebagai objek, ini tidak boleh, ini ya, dihilangkan karena sudah ada kata whom. Di sini ada lagi, the person whom I saw was Mr. Christian. Ini sekarang dibalik. Jika dipecah menjadi seperti ini, the person was Mr. Christian. Mr. Christian ini, Christian sebenarnya nama saya sendiri nih ya. The person sebagai subjek, was sebagai verb, Mr. Christian sebagai objek. Untuk kalimat yang kedua, I saw him. Nah, di sini sebagai objek ya posisinya him, maka dari itu kita menggunakan whom di sini. Untuk pertanyaan bisa menggunakan seperti ini. Whom will you see? Siapa yang akan kamu temui? Jadi bukan who ya, tapi whom. I will see Merta sebagai objek. I sebagai subjek, will sebagai auxiliary, ini modal auxiliary, see sebagai verb, Merta sebagai objek. Contoh kedua, whom did he blame for this case? For the case, siapa yang dia salahkan untuk kasus ini? Dijawab, he blame his close friend. Nah, di sini his close friend sebagai objek ya. Maka dari itu kita menggunakan whom. Ini juga menanyakan untuk objeknya. Yang nomor 3, whom has he asked to pick up me? Siapa yang dia suruh untuk menjemput saya? Dijawab, he has asked your ex-boyfriend to pick up you. Dia sudah menyuruh mantan kamu untuk menjemputmu. Jadi di sini sebagai objek. Untuk bertanya kita menggunakan whom, bukan who. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang penggunaan dari which. Untuk yang who dan whom tadi itu digunakan untuk orang. Who untuk subjek, whom untuk objek. Nah, sekarang which. Nah, di sini which bisa digunakan untuk subjek dan untuk objek, tapi untuk benda ya. Untuk pertama di sini contohnya kalimat pertama adalah the phone is ringing. The phone sebagai subjek, is ringing sebagai verb. Kalimat kedua, it is mine. It sebagai subjek, kemudian diikuti dengan is dan mine sebagai verb dan objek. Di sini the phone digantikan it sebagai subjek. Jadi kita menggunakan which. Bukan who ya, kalau who itu untuk orang ya, karena ini benda kita pakai which. Jika digabung menjadi seperti ini, the phone which is ringing it is mine. Nah, ini tidak boleh. Jika diartikan adalah seperti ini, telepon yang sedang berdering itu milik saya. Ya, itu tidak boleh ya, ada pengulangan karena sudah ada kata which di sini. It dihilangkan, jadi tidak boleh. Cukup seperti ini, the phone which is ringing is mine. Telepon yang sedang berbunyi adalah milik saya. Ini sebagai itu adjective clause ini ya. Kalau yang bawah ini adalah adjective phrase, tidak masalah. The phone ringing, telepon yang sedang berbunyi adalah milik saya. Jadi yang tengah ini adjective clause untuk bentuk yang benar, kalau yang bawah ini adjective phrase. Kalau yang atas ini salah karena ada it di sini, tidak boleh. Contoh nomor 2, kalimat pertama adalah I like some poems. Untuk kalimat kedua, they have beautiful words.
Nah, di sini sudah jelas ya, di sini they sebagai subjek, some poems. Saya menyukai beberapa puisi. Mereka memiliki kata-kata yang indah. Subjek, verb, objek sama di sini. Dijadikan satu. I like some poems which they have beautiful words. Nah, ini tidak boleh. Saya suka beberapa puisi yang mereka memiliki kata-kata yang indah. Tidak boleh di sini ada kata they, harus dihilangkan. Jadi yang benar adalah seperti ini. Saya menyukai beberapa puisi yang memiliki kata-kata yang indah. Ini baru benar, tanpa kata they. Atau bisa seperti ini. Kalau yang atas ini adjective clause tapi salah karena ada they. Untuk yang tengah ini adjective clause dan benar ini ya, karena tanpa kata they di sini benar. Untuk yang bawah ini adalah adjective phrase. I like some poems having beautiful words. I sebagai subjek sama ya di sini, I subjek, like sebagai verb, some poems which have beautiful words, some poems having beautiful words, artinya sama. Beberapa puisi yang memiliki kata-kata yang indah. Jadi bisa pakai adjective clause, bisa pakai adjective phrase, ini sama. Which dihilangkan, kemudian have dijadikan ing, verb ing, having. Jadi ini benar ini ya. Kemudian di sini ada lagi, the music is varied. Musik itu bermacam-macam. Subjek, verb, dan adjektif. Kalimat kedua, Lim Azi likes the music. Lim Azi ini mahasiswi saya ini ya, mahasiswi dari luar negeri, dari Kamboja ini. Digabung menjadi satu, tapi kita lihat dulu di sini sekarang posisinya sebagai objek ya. Kalau tadi kan subjek, sekarang objek. Untuk benda, baik subjek maupun objek, kita tetap menggunakan which. Tidak ada yang lain ya. Kalau orang kan who dan whom. Kalau benda semuanya pakai which. Di sini digabung menjadi satu. The music which Lim Azi likes, the music is varied. Ini tidak boleh. Jadi the music harus dihilangkan karena sudah tergantikan oleh kata which ini ya. The music which Lim Azi likes is varied. Itu yang benar. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini yang benar ya. The music which Lim Azi likes is varied. Musik yang Lim Azi sukai itu sebagai subjek, is sebagai verb, varied, bermacam-macam, ini sebagai adjektif. Contoh lain, the movie was not good. The movie sebagai subjek, was not sebagai verb, good sebagai adjektif. Kalimat kedua, we saw the movie last night. Kita melihat movie itu, film itu kemarin malam, semalam. Kemudian di sini the movie sebagai objek ya, di sini tetap pakai which. The movie which we saw, the movie lah, ini tidak boleh ya, ada pengulangan ini, dihilangkan, ini salah. Jadi yang benar adalah yang ini benar ini ya. The movie which we saw last night sebagai subjek, was not sebagai verb, good sebagai adjektif. Untuk pertanyaan kita bisa menggunakan yang pertama adalah which book really inspired you? Buku mana yang benar-benar menginspirasi kamu? The book I am bringing really inspired me. Ini sebagai subjek posisinya. Nomor 2, which laptop would you prefer? Laptop mana yang kamu lebih sukai? I would prefer the blue one. Ini sebagai objek. Kalau yang atas ini sebagai subjek, untuk yang bawah sebagai objek. Jadi which ini bisa dipakai untuk dua-duanya, untuk menanyakan subjek ataupun objek.
Nah, kita sekarang masuk ke that. Apa itu that? Kita langsung saja ke pembahasannya. A person as subject. Jadi that itu bisa dipakai untuk orang sebagai subjek. Misalnya, the man who lives next to me is friendly. The man that lives next to me is friendly. Jadi ini bisa dipakai ya. Who bisa digantikan dengan that. The man living next to me is friendly. Ini juga sama. Ini sebagai adjective phrase, yang atas ini sebagai adjective clause. Jadi paling aman jika tidak tahu mana yang pakai whom, mana yang pakai who, mana yang pakai which, kita bisa pakai that. Itu aman. Tapi sayang sekali di soal TOEFL tidak akan keluar. Kalau keluar ya pasti benar semua dong. Sekarang benda sebagai subjek. Tadi kan orang, sekarang benda. The phone which is ringing is mine. The phone that is ringing is mine. Sama ya, which bisa digantikan dengan that. Ini boleh. Atau untuk yang adjective phrase, the phone ringing is mine. Ini juga boleh. Kalau saya lebih suka yang ini ya, yang bawah ini ya. Saya lebih suka yang adjective phrase daripada adjective clause. Lebih simple. Sekarang orang sebagai objek. Tadi subjek, sekarang objek. The man whom I met was friendly. The man that I met was friendly. Jadi whom bisa digantikan dengan that juga, atau dihilangkan pun juga boleh. The man I met was friendly. Ini juga boleh. Ini berlaku untuk yang objek saja. Laki-laki yang saya temui adalah ramah. Ini boleh dihilangkan tanpa whom, tanpa that. Ini boleh, tidak masalah. Ketiga-tiganya benar. Kemudian di sini benda sebagai objek. The music which Lim Asi likes is good. The music that, nah di sini digantikan ya, that Lim Asi likes is good, which diganti that. Ini boleh. Atau dihilangkan sama sekali juga tidak masalah. The music Lim Asi likes is good. Ini boleh. Ketiga-tiganya ini benar, tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak mau mencoba, itu salah. Tidak mau belajar, itu salah. Nah, sekarang kita ke materi tentang penggunaan whose. Tadi who, whom, which, sekarang whose. Nah, di sini whose artinya adalah kepemilikan ya. Misalnya dalam subjek, dalam bentuk subjek di sini, Selvi is married to a man whose father is a manager of a company. Nah, di sini maksudnya adalah Selvi menikah dengan seorang laki-laki yang ayahnya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Yang ayahnya di sini ya, yang memiliki ayah. Di sini whose father, yang ayahnya. Bisa dilihat di sini artinya seperti ini. Kemudian di sini Selvi is married to a man whose father. Ini sebagai subjek ya. Selvi menikahi seorang laki-laki yang ayahnya. Ini sebagai subjek. Kemudian is sebagai verb. Ini sebagai verb ya, adalah a manager of a company sebagai objek. Jadi bentuknya seperti ini. Selvi menikah dengan seorang laki-laki yang ayahnya adalah seorang manajer sebuah perusahaan. Kemudian contoh kedua, the man whose house
was found, called the police. Di sini whose house sebagai yang rumahnya jika diartikan ya. Laki-laki yang rumahnya dibakar, terbakar. Ini sebagai subjek, bisa dilihat di sini. Laki-laki yang rumahnya terbakar sebagai subjek. Called sebagai verb. Jadi laki-laki yang rumahnya terbakar itu memanggil, menghubungi. Jadi sebagai verb di sini. Memanggil polisi sebagai objek. Kemudian di sini ada lagi, I know a girl whose mother is an MMA fighter. Saya mengetahui perempuan yang ibunya adalah seorang petarung MMA. Di sini whose mother, yang ibunya, diartikan yang ibunya di sini. I know a girl whose mother sebagai subjek, is sebagai verb atau to be, an MMA fighter sebagai objek. Saya mengenali seorang gadis yang ibunya adalah seorang petarung MMA. Jadi jika dipisah seperti ini. Kemudian ini contoh yang sebagai objek. Tadi kan subjek, sekarang objek. They are the people whose house is big. Mereka adalah orang-orang yang rumahnya adalah besar. Whose house di sini bisa diartikan sebagai yang rumahnya, yang memiliki rumah, bisa. They sebagai subjek, are di sini sebagai verb atau to be. The people whose house is big sebagai objek. They are the people whose house is big. Mereka adalah orang-orang yang rumahnya besar. Orang-orang yang memiliki rumah besar. Diartikan itu juga boleh. Contoh kedua, my child saw a doll whose color delighted her. Anak saya melihat sebuah boneka yang warnanya menyenangkan dia, membuat dia senang. Whose color diartikan sebagai yang warnanya. Jadi di sini bonekanya memiliki warna yang menarik, sehingga my child, anak saya, senang. Delighted her, her ini mengacu ke my child ini ya. My child sebagai subjek, my child di sini saw sebagai verb, a doll whose color delighted her. Nah di sini sebagai objeknya, sebuah boneka yang memiliki warna yang menyenangkan dia sebagai objek. Untuk pertanyaan, whose money is this? Uang siapa ini? Uang siapa ini? This is my money. Ini adalah uang saya. This sebagai subjek, is sebagai verb, my money sebagai objek. Contoh kedua, whose dog is barking outside? Anjing siapa yang sedang menggonggong di luar? This is our neighbor's dog. This sebagai subjek, is sebagai verb, our neighbor's dog sebagai objek. Nomor 3, whose handphone keeps ringing? HP siapa yang berdering terus? The phone is Catherine's. HP itu adalah miliknya Catherine. Ini tentang materi personal pronoun, silakan ditonton video saya biar paham kenapa kok ada nama terus ada tanda petik S diikuti dengan bendanya. Ini ada di materi tersebut.
Nah, ini untuk yang nomor 6 adalah yang terakhir ya, adjective clause pronouns used as the object of a preposition. Kita langsung saja ke materinya. He is the man. I told you about him. He is the man. I told you about him. Nah, di sini bisa digabung menjadi seperti ini. He is the man. I told you. Ini tengahnya kan kosong. Ini diisi dengan kata about whom. Jadi kalimatnya menjadi he is the man about whom I told you. Menjadi seperti itu. Ini agak susah yang ini ya. Kemudian nomor 2, ini cara lain. He is the man whom I told you about. Ini boleh. Jadi whom-nya tetap ditaruh di sini, about ini ditaruh di depan. Ini boleh. Nomor 1, he is the man about whom I told you. Nomor 2, he is the man whom I told you about. Ini boleh. Jadi dipindah ke belakang. Nomor 3, he is the man that. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, whom bisa diganti dengan that. He is the man that I told you about. Ini boleh. Alternatif saja ini ya. Nomor 4, ini bisa dihilangkan sama sekali. Misalnya he is the man I told you about. Ini boleh tanpa whom, tanpa that, terus about ditaruh di belakang. Ini benar. Jadi 4 kalimat ini benar semua. Contoh lain, the music was enjoyable. We listened to it yesterday. Kita gabung menjadi seperti ini. Fokus pada to it. Ini ditaruh di bawah menjadi to which. Ingat ya, ini kan benda, jadi kita menggunakan which. The music to which we listened yesterday was enjoyable. Jadi the music was enjoyable. Kalimat pertama, the music was enjoyable. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, we listened to it yesterday. We listened to it, pindah ke sini yesterday. Karena digabung susunannya menjadi seperti ini. Ribet ya. Ya begitulah. Kita lanjut. Nomor 2. Cara kedua maksud saya, the music which we listened to yesterday was enjoyable. Jadi kata to ini bisa ditaruh di belakang, boleh dipisah dengan which. Atau pakai cara yang lain, that. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ya. Which bisa digantikan dengan that. Jadi 2 dan 3 ini sama ini ya. Jadi kalimatnya menjadi the music that we listened to yesterday was enjoyable. Ini boleh. Kalau nomor 2 bisa, nomor 3 pasti bisa, karena ini hanya penggantian saja. Nomor 4 terakhir, ini malah mudah sekali. The music we listened to yesterday was enjoyable. Jadi dihilangkan semuanya di sini. Which, that tidak dipakai. Namun to harus ditaruh di sini ya, setelah listened. Karena preposisi dari listen itu adalah to. Nah, sekarang kita di sini melihat ada beberapa soal berjumlah 10, langsung kita bahas bersama. Nomor 1, the student bla 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 came to class late, didn't do the test. Murid-murid yang datang ke kelas terlambat tidak mengerjakan ujian tes. Nah, kira-kira di sini apa? Who, whom, which, whose.
jangan pakai that ya. Kalau that semuanya ya benar that. Di sini the student sebagai subjek orang, jadi kita menggunakan who. The students who came to class late sebagai subjek didn't do the test. Kemudian nomor 2, do you know the man bla 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 is talking to Rosie. The man yang sedang berbicara dengan Rosie. Nah, the man di sini sebagai subjek ya. Jadi kita menggunakan who. Apakah kamu mengenali laki-laki yang sedang berbicara dengan Rosie? Jika dipisah menjadi do you know the man? The man is talking to Rosie. Nah, the man sebagai subjek, jadi kita pakai who. Nomor 3, there is the boy bla 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 toys were broken. Nah, ini ada kata benda di sini ya, berarti sudah pasti kepemilikan. There is the boy whose toys were broken. Ada anak kecil yang mainan-mainannya rusak. Nomor 4, the car bla 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 I bought is fantastic but quite expensive. Nah, kira-kira di sini apa? The car bla 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 I bought. Ini bisa dibalik, the car is fantastic but quite expensive. Untuk kalimat pertama. Kalimat kedua adalah I bought the car. Nah, di sini sebagai objek yang the car-nya ini ya. Jadi kita pakai which. Kita pakai which karena ini benda, bukan whom ya. Kalau whom kan untuk orang. Jadi baik subjek maupun objek kita pakai which, itu saja. Mudah kalau untuk yang benda. Briliantama, ini nama mahasiswa saya ini ya. Briliantama is the trainer bla 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 strategist we enjoy most. Briliantama adalah pelatih yang strateginya kita paling sukai. Di sini ada kata benda di sini ya. Jadi sudah pasti pakai whose. Kita cek. Nah, sudah benar. Yang strateginya, yang memiliki strategi yang kita paling sukai. Nomor 6, Scott Adkins is a person, adalah seorang yang saya kagumi. Ini bisa dibalik. Scott Adkins is a person. I admire Scott Adkins. Jadi sebagai objek ya, Scott Adkins di sini. Jadi kita pakai whom. Untuk nomor 7, I still keep in touch with some students. Keep in touch ini artinya adalah masih berhubungan, masih ada kontak. I still keep in touch with some students bla 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 I taught 3 years ago. Saya masih berhubungan, masih ada kontak dengan beberapa murid yang saya ajar 3 tahun yang lalu. Berarti di sini kira-kira apa? Sudah pasti jawabnya whom. Jika dipisah menjadi I taught some students. Gitu ya. I taught some students 3 years ago. Jadi I taught itu I sebagai subjek, taught sebagai verb, some students ini sebagai objek. Karena posisinya sebagai objek kita pakai whom. Kemudian nomor 8, some friends bla 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 I invited to my party were an hour late. Jadi beberapa teman yang saya undang ke acara saya, pesta saya, terlambat 1 jam. Were an hour late. Beberapa teman yang saya undang. Berarti ini sebagai objek ya, karena bisa dibalik I invited some friends. Some friends were an hour late. Jadi I invited some friends itu sebagai objek ya, some friends. Kita pakai whom. Nomor 9, I was interested in the woman
bla 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 sat in front of us on the train. Saya tertarik dengan perempuan yang duduk di depan kita. The woman ini sebagai subjek ya, jadi kita pakai who. The woman who sat in front of us sebagai subjek. The woman sat ya, the woman sebagai subjek, sat sebagai verb. Jadi kita pakai who, sudah jelas. Kemudian nomor 10, the river bla 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 flows through this farm is dirty. Sungai yang mengalir melalui sawah ini kotor. Kira-kira apa? Jawabannya adalah which, karena ini benda. Jadi kalau benda sudah langsung pakai which, jangan pakai who atau pakai whom. Jika pakai that ya benar, ini bisa pakai that. Kalau yang pakai that pasti benar, kecuali yang whose ini ya, whose beda lagi. Jadi khusus yang who, which, whom, who, dan which ini bisa diganti dengan that, tidak masalah. That's it. Kita lanjut di part 2. Nah, itulah teman-teman untuk materi pembahasan di video kali ini, yaitu membahas tentang adjective clause, tapi untuk yang bagian pertama. Untuk yang bagian kedua, yaitu part 2, silakan klik link di atas ini ya, jangan sampai tertinggal materinya. Oke? And my last words are, never regret. If it is good, it is wonderful. If it is bad, it is experience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.